Pemirsa, hanya gara-gara perkara klakson mobil, pasangan suami istri di Medan, Sumatera Utara babak belur dianiaya tetangga sendiri. Yang mengejutkan, kini keduanya justru terancam menjadi tersangka. Lantas bagaimana kasus ini bergulir? Simak selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara dianiaya tetangga, suami istri terancam buih. Video ini menggambarkan bagaimana Darwin Tanadi, 42 tahun, dan istrinya, Agustina, 35 tahun, babak belur. Warga komplek Infori Lingkungan 3, Kelurahan Titipan, Kecamatan Medan, Deli, Kota Medan, Sumatera Utara ini mengalami luka serius di kepala dan tangannya. Bukan hanya karena kecelakaan, rupanya kedua dianiaya Rudi, 47 tahun, yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Video mereka pun sempat viral di media sosial. Penganiayaan bermula saat korban mengendarai mobil bersama istrinya hendak keluar komplek. Namun, di saat bersamaan, pelaku mengendarai mobilnya mundur keluar dari halaman rumah. Khawatir bersenggolan, korban pun lalu mengklakson pelaku. Pelaku yang tidak senang keluar dari mobil dan menghardik korban hingga terjadi adu mulut. Pelaku yang emosi lalu mengambil sebilah besi dari dalam mobil dan memukul korban di depan anak-anak korban yang masih di bawah umur. Istri korban yang mencoba melerai ikut dipukul di bagian kepala dan tangan hingga mengalami luka berat. Betul, dua warga. Orang sebelah rumah, bukan jauh. Informasinya ada korban di rumah sakit ya, Pak Gep ya? Iya, masih trauma kabarnya. Ya, si yang korban itu siapa yang rumah sakit, Pak Gep? Ya, sekarang bilangnya si Awi ya, siapa sama bininya. Istrinya, suami istri ya? Suami istri ya? Iya, suami istri. Gitu ya. Cuma itulah dari awal pun ya maunya kan awak kepala lingkungan sini ada apa-apa biasa. Perlu pun dia panggil aku. Jadi ada kejadian pun nggak mau mobil. Kedua pelaku pun melaporkan penganiayaan yang dialami ke pihak yang berwajib. Kala itu, korban bahkan sempat mengalami trauma dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Royal Prima Medan, Meralan. Pagi waktu klien kami keluar, tidak sengaja hampir bertabrakan dengan mobil yang diduga menganiaya klien kami, sehingga terjadi sedikit cekcok. Namun kemudian klien kami mendapat penganiayaan, dipukul pada bagian kepala, membagi luka. Akhirnya mulai dari semalam klien kami telah dirawat secara intensif di rumah sakit ini. Kami harap penyidik Polres Pelauan segera melakukan olah TKP dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menindaklanjuti laporan yang sudah kami sampaikan ke kepolisian. Namun, sudah jatuh tertimpa tangga. Hampir 3 bulan berlalu, Darwin dan istrinya Agustina justru kini terancam menjadi tersangka usai pelaku melaporkan korban meski pelaku telah ditangkap petugas Polres Pelabuhan Belawan. Kedua korban merasa dikriminalisasi petugas setelah mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Polsek Medan Labuhan. Saat ini Kak, jadi tersangka ini gimana ceritanya? Sekarang dari tersangka ini pihak sana berusaha mentersangkakan kami. Alasannya Kak? Mengeroyokan itu. Alasannya pengeroyokan kami terhadap si pelaku. Jadi kakak merasa kaget ya dengan status kakak sekarang gitu ya? Dari awal pemukulan sampai sekarang saya merasa sangat tertekan sekali mental saya. Oh. Belum lagi fisik yang sekarang ini tangan masih sakit sampai hari ini. Sama bagian kepala yang dalam kena pukulan. Jadi tiba-tiba datang surat untuk penyidikan kasus kakak jadi tersangka, jadi kaget juga Kak ya? Saya sempat syok.
Begitu dipanggil sama kepolisian, saya bukakan pintu, diserahkan surat, saya disuruh tanda tangan. Saya karena nggak pandai, kurang ngerti, saya minta maaf sama polisinya. Saya bilang, Pak, saya belum pandai, saya nggak ngerti, jadi nanti saya konfirmasi ulang lagi ke pengacara saya. Datang pihak kepolisian marah-marah, kalau gitu nggak usah difoto suratnya. Dia tarik kembali suratnya. Dia marah-marah. Di samping rekannya memvideokan saya sama memfoto saya. Begitu marah-marah, orang itu langsung pergi. Klien kami yang jelas-jelas menjadi korban penganiayaan, dengan adanya SPDP ini kami menduga akan ada upaya untuk mengkriminalisasi klien kami, sehingga mengantisipasi terjadinya kriminalisasi, kami melakukan upaya dengan menyampaikan pengaduan kepada Kapolda dan Bidang Propam Polda agar dapat bekerja melakukan evaluasi terhadap Polsek Medan Labuan. Sayang, hingga kini pihak polisian enggan berkomentar mengenai penyidikan yang dialamatkan kepada korban. Lantas, bagaimana bisa korban penganiayaan terancam menjadi tersangka? Mungkinkah jerat hukum bisa membawa keduanya masuk ke penjara? Ya, menurut saya ini satu proses hukum yang patut untuk diuji kebenarannya gitu. Karena korban malah menjadi tersangka kan gitu loh. Nah, faktor apa yang menjadikan tersangka itu? Ya, yang apakah ada alat bukti yang kemudian dia memenuhi unsur untuk ditetapkan menjadi tersangka tadi itu. Nah, menurut saya ini adalah satu proses hukum yang menimbulkan sebuah polemik, menimbulkan sebuah kontroversi, dan patut kemudian diuji, dan harus ada transparansi dari penyidik untuk menjelaskan mengapa yang bersangkutan itu menjadi tersangka. Karena menjadi tersangka itu adalah suatu kondisi seseorang atau seseorang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti yang cukup diduga melakukan satu tindak pidana gitu. Jadi ini tindak pidana apa yang kemudian dia menjadi tersangka, dan bukti apa yang kemudian dia menjadi tersangka.